Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke Sampai mana? Wa min haitsu kharajta fawalli itu. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال المفسر رحمه الله تعالى ومن حيث dan kemanapun dan dari manapun atau kemanapun kharajta engkau keluar lisafarin untuk berjalan, untuk berpergian, dan dari manapun atau kemanapun, dan dari manapun di sini haitsu huna zarfu makanin wa min lil ibtida'. Itu haitsu itu adalah zarf makan, artinya dari manapun. Makanya diartikan dari manapun engkau keluar lisafarin untuk berpergian fawalli wajhaka dan hadapkanlah mukamu untuk sholat. Ini maksudnya hadapkanlah mukamu syatral masjidil haram, ke tengah. Kemarin itu syatra itu apa artinya? Ke arah masjidil haram. Di sini disebutkan syatral masjidil haram ay jihatul ka'bati, ke arah gitu. Syatra di sini ke arah. Kalau yang dulu-dulu syatra itu diartikan apa? Apa artinya syatra? Di depan yang ayat sebelumnya itu. Arah juga. Apa tafsirannya kata-kata syatra itu sebelumnya?
Apa? Apa? Oh, yang di sana itu. Oh, ke arah lah itu maksudnya. Di sini Imam Jalalain ini menafsirkan syatra sebelumnya itu adalah syatra ay nahwa. Syatra ay nahwa. Di sini disebutkan di bawahnya yutlaqu alal jihad wa huwa al muradu huna. Wa yutlaqu alal nisfi wa yutlaqu alal bu'di. Jadi syatra ini memiliki banyak arti. Pertama diartikan jihad, kedua diartikan nisf setengah atau tengah-tengah, dan juga bisa saja diartikan al-bu'du jauh alal bu'di. Jadi di sini diambil arti yaitu syatra ay nahwa ay jihah al jihatu atau jihah arah. Fawalli wajhaka. Cuma di sini tidak dijelaskan kenapa di tafsiran pertama syatra diartikan nahwa. Nahwa jihah ya. Kemudian maka hadapkanlah mukamu syatral masjidil haram, ke arah masjid al-haram. Di sini disebutkan masjid al-haram itu ditafsirkan dengan kata-kata al-ka'batu. Al-ka'batu, Ka'bah. Cuma kalau di dalam sholat kita menghadap Ka'bah atau gimana? Kalau kita di luar Masjidil Haram, yang penting kita ke arah itu, ke arah haram, ke arah haram, Mekah, ke arah Mekah. Kan ini lah untuk Ka'bah, ini tete yang sembahyang Ka'bah tahun, tapi Ka'bahnya Masjidil Haramnya ini. Bisa saja kita ke arah sini, tidak ke arah Ka'bah. Kalau di luar, kalau di dalam fikih ya, kalau di luar lamun elek luah tanah haram tahu, maka mbeandang sembahyang. Lamun leluah tanah haram lembe anam sembahyang. Tanah haram anam sembahyang. Kalau di dalam tanah haram baru menghadap ke Ka'bah. Nah itu. Jadi kenapa bisa seperti itu ya, ke arahnya itu ada di fikih, kayaknya cukup panjang dibahas tentang hal itu. Nah di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah mukamu. Kenapa disebut muka di sini? Kenapa disebut muka? Apa yang wajib menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah itu? Dada. Lalu kenapa di sini disebut muka? Kanggun secara hukum pakai ini. Kanggo ndak menintat sembahyang misal. Tuh andang muem. Lempeng andang muem. Dadem jok kaparanu? Jok kiblat. Boleh. Tapi di sini disebut muka. Justru muka ini tidak wajib dalam arti menghadap ke arah kiblat itu. Muka ini tidak wajib. Yang wajib itu apa? Dari mana dalil para ahli fikih itu mengatakan boleh dengan muka jadinya? Kanggun muan teni andang tu, kemudian daden tenu ke arah kiblat. Angka lamun arak dengan hak ngengat meni nyukeun sembahyang. Batal sembahyang ndak? Ndak. Angkat dia batal.
Karena disuruh muam disuruh andang donon. Ndek kena fawalli sadraka misalnya meno kan. Fawalli sadraka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah dadamu ke Masjidil Haram. Kenapa muka yang disebut? Salah jadi Quran dia unin. Bukan. Itu ndek mantau mikir arah nun. Jadi maksudnya di sini adalah yang paling mulia daripada badan manusia itu adalah mukanya. Bukan masalah batal dan sahnya jadi pembahasan di sini, tapi pembahasannya adalah bagian termulia bagi manusia itu sendiri. Apa? Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah mukamu di saat sholat maksudnya. Syatra ay al-jihah, ke arah al-Masjidil Haram, ke Ka'bah. Masjidil Haram ay al-Ka'bah. Wa innahu lal haqqu mir rabbika, dan sungguh betul-betul adalah kebenaran dari Tuhanmu. Itu yang paling benar. Maka wahwa na'tun nabi, karena mengikuti nabi, karena sifat nabi. Jadi cara nabi itu, jangan kalian mengartikan ini lamun, sebenarnya juga lamun bekelampan, lamun lalu bekelampan musafir. Jadi sebelum berangkat itu juga disunnahkan kita untuk sholat sunat safar. Jadi sendik mam berangkat disuruh sembahyang sunat safar. Sholat sunat safar. Ya artinya kita hadapkan dulu muka kita ke Ka'bah baru berangkat. Ngerti nih? Jadi sendik imam lampak andang Ka'bah dulu, artinya sholat sunat dulu. Kalau mau musafir berpergian bem lain menuju asida nih, lalu mondok tuh masjid dulu, sholat sunat tahiyatul masjid baru lampak. Jadi hadapkan muka dulu ke Ka'bah sehingga dinarak wah menuju jagayan. Kalau mondok kita langsung merisat doang ruan. Ibadah dulu. Sholat sunat ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sekalipun tidak sholat sunat musafir, sangat tutup balim. Ya sholat sunat tahiyatul masjid, baru jalan ke pondok. Kecuali dengan lamun masafatul qasri, yaitu kalau orang berpergian jauh, ya sholat sunat dulu, sholat sunat safar apa. Baru sholat sunat tahiyatul masjid, jok masjid berangkat dari masjid. Sidan dia berangkat dari masjid jok pondok. Belangam jok pondok nih. Julun masjid tuh nih. Ya liwat doang. Wa innahu, dan sungguhnya, apa yang sesungguhnya di sini itu at-tawalli lil ka'bati awin nabi. Ya, itu dia. Yaitu sesungguhnya menghadap ke Ka'bah atau mengikuti sifat Nabi. Di sini Imam Sawi menafsirkan at-tawalli lil ka'bati awin nabi ay an-nashu lal haqqu, itu adalah sungguh jenis kebenaran dari Tuhanmu. Artinya bentuk kebenaran dari Allah menghadap ke arah kiblat. Dari manapun kita keluar, bembe elim sogol, anda ngebat dulu, sholat maksudnya. Itu betul-betul adalah kebenaran, bentuk kebenaran atau jenis kebenaran dari Tuhanmu.
takkid malik nu taukid nu lal haqqu innahu taukid lam itu juga lam taukid ya betul-betul sebuah kebenaran dari Tuhan artinya nih tersuruh ada bekelampan-lampan taek jok masjid sholat sunat tanpa atau berwudu sholat sunat wudu lah jalan jadi ini kurang diperhatikan kalau kita tafsirkan ke arah sana maksud saya yaitu betul-betul sebuah kebenaran dari Tuhan wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan tidaklah Allah manafiyah di sana dan tidaklah Allah bighafilin lalai dan tidaklah Allah lalai apa kena lalai bahasa Sasak hah apa lalai bahasa Sasak lelet unden paan hah apa lu nabot deh puh kenen hah sekat deh geram deh tahu bahasa Sasak non sepede bahasa Indonesia Raya apa antian bahasa Indonesia Raya antian wanem tahu walalian atau menyepelekan lah melalaikan amma ta'malun dari apa yang kalian kerjakan artinya Allah tidak akan pernah lalai ndek mata luran menuisi Allah ndek mata lepas ade dari apa yang kalian kerjakan beta iwal ya boleh mengatakan beta iwal ya dengan tak malu atau dengan ya atau ya malu ini dua bacaannya di sini beta iwal ya taqaddama mithluhu sudah lewat sepertinya itu yaitu alasan-alasan kenapa pakai ta kenapa pakai ya itu yang sebelum-sebelumnya itu wa qarrarahu li bayani tasawi hukmis safari wa ghairihi kenapa ini diulang-ulang wa qarrarahu dan Allah mengulangnya untuk apa Allah mengulang fawalli wajhaka syatral masjidil haram Malik barhe le bawa tu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram baru yaunin Malik wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram kenapa ini diulang-ulang kalimat ini libayani tasawi hukmus safari wa ghairihi untuk menjelaskan persamaan libayani tasawi hukmus safari wa ghairihi untuk menjelaskan persamaan apa yaitu hukum waktu saat orang berpergian dan yang lainnya. Jadi kenapa kalimat-kalimat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram ini diulang-ulangi? Di sini alasan daripada Imam Jalalain ini untuk menjelaskan hukum yang sama antara orang dengan sandik musafir dengan sandik lalu berkelampan kance dengan apa? Ndik lalu berkelampan kance dengan lalu berkelampan. Lalu musafir lo berkelampan jauh pada hukum dengan berkelampan jauh kance dengan maco menu kenen. Paham nih? Ndak salah namun maco ti andang sembahyang lamun lo musafir to lau andang tu menu ndak. Di dalam ibadah dengan jan lampak maupun nan meco ya pada andang sembahyang. Paham nih? Ini alasan daripada
Al-Imam Jalalain, kenapa itu diulang-ulangi. Juga di sini nanti alasan selanjutnya ada. Kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Coba apa artinya dia? Wa min haitsu, dan dari manapun, kharajta fawalli wajhaka, walli hadapkanlah, wajhaka syatra, apa syatra? Arah al masjidil haram, arah masjid al haram, arah masjidil haram. Diulang lagi itu. Wa haitsu ma kuntum, apa kenan wa haitsu? Nah di sini zarab makan juga, bukan zarab minum ini, tapi zarab makan ini. Dimanapun, dari kalau wa min haitsu kemanapun dan dimanapun. Ma kuntum, apa artinya ma kuntum? Haitsu ma kuntum, haitsu ma kuntum. Dimanapun, itu haitsuma artinya dimanapun. Kuntum, kalian berada. Mbembe tau amtina nih. Mbembe tau. Wa min haitsu, dan dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum. Apanya fawallu? Maka hadapkanlah kalian. Hadapkanlah kalian. Apa yang dihadapkan? Wujuhakum. Muka-muka kalian itu. Syatrahu, ke arahnya. Apa maksudnya ke arahnya? Ke arah Masjidil Haram. Nah itu. Jadi mbembe tao, ingat-ingat dimanapun, di yang pertama itu zorfu makan, dimanapun kalian berada, dan wahai suma kuntum, kemanapun kalian berada, fawallu atau kemanapun kalian pergi, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah muka kalian, syatrahu, ke arahnya. Apa maksudnya di sana? Ke Masjidil Haram. Di sana maksudnya al Masjidil Haram. Apa namanya domirnya itu? Di sini apa? Karrarahu litta'kidi. Alasan selanjutnya ulama, dia mengulanginya, yaitu Allah mengulanginya litta'kid, untuk menguatkan. Nah itu tadi, untuk menguatkan orang yang ada di tempat itu, begitu juga orang yang berpergian. Paham nih? Apa namanya? Mbembe tau, mbembe lahi, mbembe tau mendot pada andang sembahyang. Paham nih? Pada andang kiblat menu. Qala li alla yakuna linnas, agar tidak terjadi linnas, untuk manusia. Siapa manusia di sini? Yaitu al-Yahudi wal awil musyrikin. Jadi tafsirannya di sini kata-kata manusia itu adalah Yahudi dan orang musyrik. Agar tidak ada bagi untuk manusia, yaitu siapa manusia di sana? Orang Yahudi dan musyrik. Kenapa di sini apa katanya orang-orang musyrik itu kepada Nabi Muhammad? Orang Yahudi mendebat Nabi Muhammad.
Orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, mazala Muhammadun fi hiratin fabaqiyatin lam tazal. Katanya orang-orang musyrik itu, Nabi Muhammad dia ya bingung aran saya ranu Nabi Muhammad ni macam sin suruh andang denganu nih kan, wah jok beranu, wah jok Baitul Maqdis, wah jok ke apa ranu, wah jok Ka'bah, masih naran tetap bingung saran Muhammad dia uni. Nah, kenapa ini diulang-ulang? Pertama untuk taukid agar tidak ada bagi manusia, siapa manusia di sana? Yahudi dan musyrik, bukan Nasrani ya, Yahudi dan musyrik. Kalau Nasrani tidak mendebat itu. Yang mendebat ini hanya saklui raos nih Yahudi kan ce, musyrik doang. Itu sebabnya ini diulang. Agar tidak ada bagi manusia yaitu Yahudi dan musyrik itu alaikum atas kalian hujjatun ay mujadalatun ila tawalli ila ghairihi. Agar tidak ada hujjatun, atau di sini diartikan hujjah itu mujadalatun, perdebatan terhadap arah ila ghairihi, kepada yang lainnya. Ai litan tafi mujadalatuhum lakum min qaulil yahudi, untuk meniadakan perdebatan mereka, meniadakan litantafi mujadalatuhum, agar meniadakan perdebatan mereka atau sanggahan mereka, lakum untuk kalian, min qaulil yahudi, dari perkataan orang-orang Yahudi. Jadi di sini disebutkan kata-kata pengulangan itu sendiri ya. Kata-kata pengulangan itu sendiri. Jadi apa namanya? Alasan daripada para ulama-ulama ne loe lalu raos. Dengan saya ranin Yahudi Nasrani ini. Akhirnya Allah mengulang kalimat-kalimat itu. Perdebatan-perdebatan yang Masya Allah, ini yang jadi permasalahan pada kita semua, pada Nabi Muhammad pada masa itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya besar masalah perpindahan apa namanya? Masalah perpindahan kiblat ini. Ini besar. Katanya di sini disebutkan yaitu apa katanya orang Yahudi itu di dalam itu, yaitu qala yajhadu dinana, dia menghalangi agama kami. Wayat ba'u kiblatana, dan mengikuti kiblat kami. Nabi Muhammad itu katanya orang Yahudi ini isin halangi agama waktu tandangan nih, waktu tandang apa anu? Waktu tandang Baitul Maqdis. Isin apa anu? Isin halangi agama Yahudi seni lagu isin terut kiblat. Maka ini terus diulangi oleh Allah agar bukan masalahnya yang di sana mengikuti menghalangi agama Yahudi dan mengikuti kiblatnya, tapi Islam itu punya kiblatnya sendiri. Itu kan di ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Setiap agama memiliki kiblat masing-masing. Kiblat Yahudi Baitul
Maqdis. Kiblat Nasrani? Hah? Apa? Nasrani kemarin kiblatnya mana? Kemana? Kemana kiblatnya orang Nasrani? Hah? Baitul Maqdis atau apa ya? Coba kita tulis kiblatun Nasara ya. Kiblatun Nasara. Lupa kemarin itu. Oh, di sana kalau di sini disebutkan qiblatul Yahudi kanat Baitul Maqdis wa qiblatun Nasara kanat daiman ilal masyriq. Dan itu timu andangnya. Pendewaan jelo hawino ya. Yang ada di tafsir sebelum ini kan. Gimana kiblatnya orang Yahudi? Baitul Maqdis. Kiblat orang Nasrani? Pendewaan jelo. Kiblat dengan Hindu? Hah? Apa kiblat Hindu? Hah? Apa kiblat dengan Hindu? Apa? Batu nih lah. Lamun Hindu ya pinandirin kiblat dia. Beton nak nganjang batu ye wahandang. Nah, apa non? Patung-patung hat pinaile batu. Ya setiap orang memiliki agama itu, setiap agama memiliki kiblatnya masing-masing. Yahudi, apa katanya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad? Litanfi mujadalatuhum lakum min qaulil Yahudi, untuk meniadakan perdebatan mereka untuk kalian untuk umat Nabi Muhammad dari perkataan Yahudi yang mengatakan yajhadu dinana wa yatba'u qiblatana, menghalangi agama kami tapi mengikuti kiblat kami. Wa qaulul musyrikin, dan perkataan orang-orang musyrik apa? Apa katanya orang musyrik itu? Yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatahu. Mana kiblatnya? Mengajak kepada agama Ibrahim tapi wa yukhalifu qiblatahu. Mana kiblatnya Nabi Ibrahim? Hah? Mana kiblatnya Nabi Ibrahim? Hah? Yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatahu. Mana kiblatnya Ibrahim ya? Mana dia? Nah, apa katanya kiblat Nabi Ibrahim itu adalah Ka'bah. Di sini disebutkan amma hujjatul musyrikina faqauluhum lam yazal Muhammadun fil hirati, yaitu Nabi Muhammad itu tetap dalam kebingungan. Nah, itulah sebabnya ini diulang-ulangi. Di sini dikatakan bahwa kata orang musyrik itu yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatahu. Ini lamun cara bahasa kasar nih, Nabi Muhammad pada masa itu ya serba salah. Dalam pandangan orang-orang yang salah tentunya. Kenapa? Baitul Maqdis sandang apa ini dekenan? Menghalangi agama kami lagu kiblat jasim derot nunin. Orang musyrik apa unin? Tenak njok agama Ibrahim. Apa tadi katanya? Mengajak kepada yadda'i millata Ibrahim, mengajak kepada agama Ibrahim
dan mengikuti kiblat kami. Jadi atuandang apa unin dengan Yahudi. Demi tandang Baitul Maqdis apa unin dengan Yahudi? Sim halangi agama lagu kiblat ya sim terut. Apa unin dengan musyrik? Pindah nejak aja ke Ka'bah. Apa unin musyrik karingan? Hah? Kembe Muhammad dia bingung unin kan? Ini menunjukkan Muhammad itu masih bingung unin. Kembe isin badak ada waktu nandang waktu nandang apa ranun? Waktu nandang Baitul Maqdis sintena terut agama Ibrahim lagu tuandang nunin. Jadi dua-duanya ini. Waktu Nabi Muhammad masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, apa katanya orang Yahudi? Apa ini dengan Yahudi? Sin halangi agama lagu kiblat isin terut. Apa unin saat no indah dengan musyrik? Isin tena rojok ke agama Ibrahim lagu kiblat lain. Nah itu, maka dibantah itu semua. Bahwa kiblat ini dipindahkan ke Ka'bah. Bukan karena mengikuti orang musyrik, enggak. Mengikuti agama Ibrahim, tidak. Tapi memang itu adalah perintah Allah. Paham benar? Itu sebabnya ada kata-kata karrarahu litta'kid itu. Illalladzina zalamu minhum, kecuali agar li alla yakuna linnas, agar tidak ada untuk manusia Yahudi dan musyrik untuk kalian itu mendebat. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka-mereka yang menzolimi mereka. Artinya bil inad, dengan membangkang itu. Fa innahum yakuluna, pembangkang inat itu, para pembangkang itu sungguh mereka mengatakan, fa innahum yakuluna ma tahawwala ilaiha, tidaklah dia memindah kepadanya, kepada Ka'bah itu maksudnya, illa mailan ila dini abaihi, kecuali dia ingin atau mau kepada agama bapak-bapaknya. Wal istisna muttasilun, dan istisna di sini muttasil, artinya dalam masalah yang sama antara kalimat yang mengatakan li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum, itu kata-kata illa kan harful istisna. Apa yang ditiadakan di sana, yang ditiadakan adalah yaitu orang-orang yang mendebat, kemudian tersisalah orang-orang yang zalim itu. Wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalamu haula. Di sini tidak ada salah satu dari mereka pun berkata kecuali perkataan mereka itu. Jadi bahwa perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, hanya dia yang berkata seperti itu. Siapa orang Yahudi musyrik itu? Yaitu mereka-mereka yang zolim itu. Sandek kulu-kulu dia wahane. Orang-orang yang membangkang daripada orang Yahudi dan orang musyrik itu. Hanya itu saja orang-orang yang tidak menerima itu. Fala tahsyauhum ay takhafu jidalahum fit tawalli ilaiha. Maka jangan engkau takut, jangan takhafu, tahsyau ay takhafu, jangan
kalian takut, yaitu kaum muslimin pada masa itu, jidalahum, perdebatan mereka itu, fit tawalli ilaiha, dalam menghadap kepada Ka'bah itu, kepada Masjidil Haram itu. Wahsyauni, dan kalian takutlah kepadaku, katanya Allah ini. Bimtithali amri, bagaimana cara takut kepada Allah? Bimtithali amri, dengan menjalankan perintah-perintahku, katanya Allah. Wali utimma ni'mati, ay wali utimma atfun ala li alla yakuna. Waw di sana adalah waw ataf, maktubnya kepada kalimat li alla yakuna linnas, li alla itu. Wali utimma, dan sungguh aku akan menyempurnakan, agar tidak ada bagi manusia, dan sungguh aku akan menyempurnakan, itu maksudnya. Wa di sana wau huruf ataf. Wali utimma ni'mati, ay wala utimma atfun ala li alla yakuna. Kata-kata wali utimma itu adalah ataf, wau itu adalah huruf ataf kepada kalimat li alla yakuna. Pada dan fi'il nun. Kemudian sungguh aku akan menyempurnakan nikmati, nikmatku alaikum, kepada kalian. Bagaimana cara Allah menyempurnakan itu? Bil hidayati ila mualimi dinikum, yaitu untuk mendapatkan hidayah kepada, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama. Ila mualimi dinikum, yaitu yang mengajarkan agama. Itu namanya orang yang mendapatkan hidayah itu. Siapa itu? Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat itu? Bil hidayati ila ma'alimi dinikum, yaitu hidayah untuk memberitahumu agamamu, untuk memberitahumu agamamu. Ila ma'alimi dinikum, bil hidayati ila ma'alimi dinikum. Ya kena dengan mau hidayah, naparan dengan hidayah, tapi petunjuk dalam jiwa hati manusia itu, ke dalam hati manusia dalam bentuk ma'alimi dinikum, yaitu tuntunan agama atau petunjuk tentang agama di dalam hati kita. Jarin angan tesak mele nerot ojok agama no yaran hidayah no elek manusia. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua petunjuk di dalam jiwa kita untuk mendapatkan hidayah sampai kepada ma'alimi dinikum, adik searak tuntunan agama itu di dalam jiwa-jiwa kita itu. Itu namanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nanti kita lanjutkan, sudah jam 8.14. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Masya Allah, ini baru masalah lain. Ini kebelat doang, kan ngonek terperajahi ini.
Kembi apa sih perajahi ini kiblat seni? Ya pendapat-pendapat atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu tentang uni-uni tentang kiblat itu. Makanya ini juga pelajaran untuk kita. Lamun buah bagus gawe meno kana. Lamun buah bagus gawe dah dengar lalu dengar. Lamun buah bagus gawe alur ngeraos wah dengan yang penting kita jalan. Dengar meno. Ini garis jalan Allah dan Rasulnya dan para guru-guru kita. Kalau memang Allah sudah mengatakan begitu, guru-guru kita melakukan hal yang baik dan kita ikuti cara-cara guru, engkah dengah unin dengan alur ruah apa-apa unin dengan dia. Paham non? Pokok tepang istiqomah jalan apa-apa unin dengan kah telengok lalu. Dengar men? Dengar? Ingat, lamun buah kena isi mgawe sesuai dengan cara agama, sesuai dengan cara para guru-guru kita. Engkah dengar unin dengar. Nabi Muhammad nu menu. Kangka mentia. Oh, karena guru-guru kami ini mengajarkan seperti ini. Kenapa buat madrasah? Kenapa buat sekolah? Kenapa bekerja? Oh, tersurut begawean si guru. Kenapa buat madrasah? Ya karena guru-guru kami membuat madrasah. Kenapa ada pengajian? Itu ada dari Al-Quran, ada dari hadis juga diajarkan oleh guru-guru kami. Sudah jalan saja. Paham no? Ngerti betul deh? Jadi ya terserah apapun ini dengan la ubali bijam ihim tuh kan tidak peduli dengan perkumpulan mereka kullu jam'in muannas. Ya salu-lu unin dia aja nina doang dia. Nia pegawaian doang den tahu rawas doang beh manusia selirik lagun darat mun gawe seke-seke. Paham non? Katanya Abu Nawas itu kullu jam'in muannas dunia lu rawas na apa dengan gawe bagus lu rawas nina arana non. Nia sendiri den tahu gawe rawas lu. Beh manusia selirik si rawas lagu den tahu gawe alur wah. Paham non? Yang dengan nina nih an mangan oyot gamak kebangak kisiin harus moyot mangan no mama sepi saya mang mangan selesai isiin nasi dia namun dengan nina dia ndek man bersuap wanta benyonye-nyonye duluan la ilaha illallah anu merdosen jaga ndek oyot sanina-nina nih lumpas mangan non. Apa kedamanan jauh mun lepas mun amuk kan ni jauh apa ke jaga rawas tok takek Masya Allah aku ya sik perhatian nu kanak para kende dengaham ya Masya Allah kuasa Allah Ta'ala pinaan beweh dengan nina seni muni no gawe noyut lagu aneh saya ngam saat ni yang bermoyot coba mama ni mesti noyot kan mama ni ngopo ngambuk selesai wah nina je apa goyotan lalu arak sak sekat arak sak beh tersebut Masya Allah ini luar biasa ya yen tam tepinak si dan nina lamun de oyot merdosa maga ya Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kama arsalna fikum rasulam minkum. Nah ini nanti masailahnya berbeda ini. Arak pembahasan saat lain nih dan nanti kita lanjutkan kepada pembahasan kama arsalna fikum muta'alliqun bi atamma ay itmaman ka itmamihim bi irsalina fikum rasulan minkum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina al-Qur'an wa yuzakkikum yutahhirukum minasyirki wa yuallimukumul kitaba al-Qur'ana wal hikmata ma fihi minal ahkam wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Insyaallah nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan tetap sehat wal ampriyat insyaallah ya.
sehat wal sehat wala apiat, angkam kena ampriat, sehat wal afiat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.